Ketenangan itu bukanlah pada jabatan, ketenangan itu bukanlah pada harta, ketenangan itu bukanlah pada banyaknya anak. Karena semua itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang hamba. Akan tetapi bukti cinta Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah berikan hati yang nyaman, tenang, tentram baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mandang bagi kitanya kesehatan dan kesempatan untuk terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dengan kondisi yang Allah berikan kepada kitanya, ini merupakan pengajian malam Ahad kedua kali pasca terjadinya bencana banjir. Dengan ini perlu kitanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sebagian tempat belum bisa melaksanakan pengajian rutin sebagaimana biasanya. Begitu juga malam Jumat kemarin ketika kami mengisi pengajian di Desa Nuguli, Kecamatan Pesangan Selatan. Di sana juga masih ada sampai saat ini dapur umum di depan masjid mereka, karena kondisi masyarakat yang belum memungkinkan untuk pulang ke rumah, dan bahkan sebagian rumah mereka telah tiada karena dibawa banjir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita untuk terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan, karena pada hakikatnya di saat musibah yang Allah berikan masih ada nikmat yang bisa untuk kita syukuri. Oleh karena itu, benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk terus kita menjadi hambanya yang bersyukur, sebagaimana zikir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lah falakal hamdu wa lakal syukr. Atau ketika dibaca di waktu sore, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lah falakal hamdu wa lakal syukr. Tidak ada sore, tidak ada malam yang kulewati melainkan ada nikmat yang Allah berikan kepadaku atau kepada hamba-hambanya, ciptaan-ciptaannya, yang mana tidak ada sekutu bagi Allah. Hanya Allah lah yang Maha Esa. Falakal hamdu wa lakal syukr. Hanya bagi Allah pujian dan syukur kita kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Semoga menjadi nasihat bagi kita yang membandung pasca terjadinya musibah di negara kita yang tercinta. Jemaah yang dimuliakan Allah, haqiqatul bala fi mizanil iman. Disampaikan oleh ulama bahwasanya hakikat dari sebuah ujian itu, hakikat dari sebuah musibah itu adalah mizanul iman. Dia akan mempengaruhi keimanan.
dia dapat meningkatkan keimanan. Dia adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita juga dapatkan di mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia ini mengira, apakah manusia ini menganggap ketika di saat dia masuk Islam, ketika di saat dia beriman kepada Allah, amanna, kami beriman, kemudian Allah meninggalkan mereka begitu saja? Tidak. Allah tidak tinggalkan dia begitu saja. Akan tetapi Allah akan menjadikan bagi kehidupannya itu yuftanun. Mereka akan mendapatkan ujian. Ada fitnah kehidupan yang mereka jalani. Karena pada hakikatnya ujian merupakan sebuah proses dalam kehidupan untuk mendapatkan titel ketakwaan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita memahami bahwasanya al-bala, ujian itu laisa dalilun karahiyah, bukanlah bukti Allah itu benci. Kan karena Allah benci, dengan ujian itu juga bukan berarti walaisa da'iman uqubah, dan ujian itu bukan selamanya berarti adalah azab dari Allah, dan ujian itu walaisa alamatul halak, dan tidak selamanya berarti adalah kehancuran. Akan tetapi disampaikan oleh ulama bahwasanya al-bala raf'atun darajat, dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Takfir sayyiat, dapat menghapus dosa-dosa kita. Risalatul rahmah, yaitu bukti kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian ujian itu tanbihun ghaflah, yaitu tanbihu ghaflah, dapat mengingatkan orang-orang yang sedang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna 'idhamul jazaa ma'a 'idhamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dipegang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya 'idhamul jazaa, yaitu besarnya balasan dari Allah itu, ma'idhamil bala, sesuai dengan kadar ujian yang Allah berikan. Semakin raya ujian yang Allah berikan, maka semakin besar pahala yang didapatkan. Begitu juga sebaliknya, ketika ujian itu kecil, maka kecil balasan yang dia dapatkan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba, jika mencintai qauman, suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat hadis seperti ini, di saat sabda Rasulullah seperti ini, kita meyakini bahwasanya ujian yang Allah berikan merupakan bukti cinta Allah. Ujian yang Allah berikan adalah bentuk daripada kasih sayang Allah agar hambanya mendapatkan derajat yang tinggi, balasan yang besar. Maka sungguh kita akan mendapatkan ketenangan di setiap hati-hati kita. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang perlu kita waspadai. Di antaranya adalah laisa kullu man ibtada ghadabullah alaihi, bukan berarti semua orang yang diuji oleh Allah itu adalah bukti Allah marah kepadanya. Yang harus kita garis bawahi. Terkadang kita selalu menganggap bahwasanya ujian itu Allah berikan karena Allah marah, karena Allah bengeng. Padahal tidaklah demikian. Tidak semua kondisi demikian. Karena kondisi seorang mukmin itu, ketika Allah berikan kepadanya ujian, Allah ingin dia lebih dekat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah walaisa kullu man salima radhiyallahu anhu, dan bukan berarti orang yang selamat, orang yang tidak pernah Allah azab, orang yang tidak pernah Allah uji,
orang yang Allah berikan kepadanya kenikmatan, orang yang tidak pernah Allah tegur, bukan berarti Allah ridha kepadanya. Jadi dua perkara yang perlu kita garis bawahi. Tidak semua orang yang diberi ujian itu adalah karena Allah marah kepadanya, dan bukan berarti orang yang selamat dari ujian Allah ridha kepadanya. Belum tentu. Belum tentu. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan di Jumat yang lalu, mungkin ketika kultum setelah subuh, bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa berarti dalam bentuk kenikmatan dan bisa juga sebaliknya. Dua-duanya merupakan ujian dari Allah. Ujian untuk bersyukur dan ujian untuk bersabar. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan dalam Al-Quran, Allah katakan dalam Al-Quran tentang perkataan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Allah berikan kepadanya nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani, Allah mengujiku pada hanya nikmat. Allah mengujiku pada hanya nikmat yang Allah berikan. Ashkur an akfur, aku bersyukur atau kufur. Ya, padahal itu nikmat. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lainnya yang Allah uji dengan kesusahan. Nabi Nuh alaihi salam, ya, Allah uji dengan dakwahnya yang tidak diterima oleh kaumnya mengkhianatinya, kaumnya menyakitinya, bahkan lagi daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak kalah beratnya ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dibakar oleh kaumnya. Dibakar jemaah muliakan Allah. Idat di kaum Nabi Ibrahim alaihi salam sampai Allah katakan kepada api tersebut agar dia menjadi dingin. Ya. Kemudian diusir oleh kaumnya. Tidak mudah ujian yang dirasakan oleh para anbiya. Nabi Yusuf alaihi salam juga difitnah. Allah uji dengan fitnah wanita. Ya, begitu juga dengan Nabi Yaqub, kehilangan anaknya Yusuf. Nabi Zakaria tidak memiliki anak sampai usia sudah lanjut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga dilempari, dikhianati, bahkan kehilangan orang-orang yang tercinta, diejek, ya, dikatakan yang tidak baik, dikatakan Nabi Muhammad itulah dukun, dikatakan Nabi Muhammad itulah penyair. Ujian yang mereka rasakan. Mereka padahal seorang rasul, akan tetapi mereka tetap tegar di atas keimanan. Mereka tetap bersabar karena mereka yakin bahwasanya ada balasan yang besar di balik ujian yang Allah berikan. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat sebagaimana disampaikan oleh ulama bahwasanya al-bala'u la yunafi ar-rahmah. Ulangi sekali, al-bala'u la yunafi ar-rahmah. Adanya ujian itu bukan berarti tidak ada rahmat Allah. Ujian yang Allah berikan bukan berarti Allah hanya sayang budaya. Min akhtari ma yuwaswisu bihi syaitan ba'da al-kawarith aina rahmatullah. Dan di antara waswas syaitan, cara syaitan memasukkan dalam hati manusia ini rasa was-was, sesat manusia ini ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah, ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, isah dia syaitan. Allah hanya kasih sayang, Allah hanya sayang. Yang isah di syaitan. Lakin Allah subhanahu yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu selalu ada. Rahmat Allah itu selalu ada bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladihi. Muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan,
bahwasanya kasih sayang Allah itu kepada hambanya, kasih sayang Allah itu kepada ciptaannya itu lebih luas, lebih besar dibandingkan kasih seorang ibu terhadap anaknya. Yang kita saksikan hanya kasih seorang ibu, ya. Mungkin beberapa video yang kita lihat ketika kejadian banjir kemarin, ada seorang ibu yang memeluk erat anaknya, ya, sampai dia tenggelam di bawah air. Binaya kalian juga seorang ibu yang memikul anaknya, menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang, padahal dia dalam keadaan yang bahaya. Kasih sayang seorang ibu. Tetapi perlu kita sadari, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada itu semuanya. Sehingga jemaah muliakan Allah, faydanat, banjir yang bertanya kalian, ya, meskipun mungkin membuat hati kita sedih, meskipun mungkin membuat hati kita gelisah, tidak nyaman, ya, akan tetapi perlu kita ingat, lam takhruj an ilmillah. Kejadian yang menimpa gedanyanya itu tidak keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lam takhruj an qadarillah, tidak keluar dari takdirnya Allah. Allah telah mentakdirkan kejadian yang gedanya rasakannya, yang menimpa gedanya 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya telah Allah atur. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa sesuatu itu kecuali yang telah Allah tetapkan. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada diri kita, lam takhruj an hikmatillah, tidak keluar daripada hikmah yang terkandung di balik musibah tersebut. Begitu juga lam takhruj an rahmatillah, tidak keluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama mengatakan, lau kasyafallahu lana, seandainya Allah menampakkan bagi kita, seandainya Allah membuka sitar bagi kita tentang ilmu ghaib, ya, la ra'ayna fi hadzal bala min ar-rahmah ma na'jizu an tasawwurihi. Jika seandainya Allah gepedih bagadanya, gepelemah bagadanya tentang hikmah di balik apa yang terjadi, ya, maka gedanya akan takalan hikmah yang begitu besar, kasih sayang Allah yang begitu besar, yang kita tidak dapat memikirkannya. Gedanya hanya gambaran tentang kasih sayang Allah tersebut. Sehingga di sini perlu bagi gedanya setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwasanya ada kebaikan, ada hikmah di setiap kejadian dan takdir yang telah Allah tentukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan penting, kaifa yanzurul mu'min ila musibah? Bagaimana seorang mukmin ini melihat setiap musibah yang terjadi? Bagaimana pandangan bertanya, bagaimana persepsi seorang mukmin terhadap musibah yang terjadi, baik pada dirinya secara individu ataupun secara kelompok masyarakat yang terjadi pada saatnya. Al-mu'min la yanzuru ila al-musibah bi'ainin wahidah, bal bi'ainain. Berkata ulama bahwasanya hendaknya setiap mukmin, ya, dia tidak melihat musibah ini dengan satu mata, akan tetapi dengan dua mata, dengan dua cara pandang. Seorang mukmin, yang katanya ada apakah orang kafir, ya? Karena orang kafir itu jelas kubah bagi mereka. Orang kafir azab yang Allah berikan kepada mereka, ya. Yang pertama adalah al-ainul ula, cara pandang yang pertama adalah ainul alam. Kita memandang dengan sesuatu yang menyakitkan, ya, rumah buta, rumah melebab, barang relah, ya, harta hilang dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada diri kita pada di saat musibah itu datang. Hati kita gelisah, ya, dan lain sebagainya, ya, sehingga kita sedih, iya, ya, na'am nata'allam, betul kita juga merasakan sakit. Na'am nabki, benar juga kita sampai menangis karena kejadian yang menimpa kita.
Akan tetapi juga ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baka wa qala innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Mata itu menangis, hati ini juga sedih. Ya, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berikan wahyu kepadanya. Itu cara pandang yang pertama. Benar genanya tersakiti, genanya sakit hati, genanya gelisah, genanya merasa tidak nyaman. Kemudian perlu genanya ingat cara pandang yang kedua, al-'ainu tsaniyah. Cara pandang yang kedua adalah genanya memandangnya dengan keimanan. Ainul iman, memandang dengan keimanan. Bagaimana cara memandang dengan keimanan? Dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulun nangis kata dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya? Ajaban li amri mu'min. Sungguh sangat menakjubkan kondisi seorang mukmin. Kondisi mukmin, digaris bawahi mukmin. Dan ini tidak dimiliki oleh selain orang mukmin. Ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Nyoh yang boleh dipahami oleh setiap mukmin dalam menilai, dalam memandang segala sesuatu. Muka dari Rasulullah, inna amrahu, sesungguhnya semua perkaranya tanpa terkecuali kullahu khair, semuanya itu adalah kebaikan. Semuanya kebaikan. Idza asabathu sarra, apabila Allah berikan kepadanya kebahagiaan, Allah berikan kepadanya kenikmatan, Allah berikan kepadanya kenyamanan, Allah berikan kepadanya keselamatan, Allah berikan kepadanya nikmat-nikmat, syakar, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairallah, itu yang terbaik baginya. Wa idza asabathu dharra, dan ketika Allah berikan kepadanya kemelaratan, Allah berikan kepada dia musibah, Allah uji dia dengan banjir, kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, dia letah, dia sedih, dia gundah, dia hilang hartanya, kehilangan orang-orang terdekatnya, kehidupannya tidak baik-baik saja. Sabar, dia bersabar kepada Allah. Fakana khairallah, itu juga yang terbaik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Sehingga jemaah muliakan Allah, jika kita resapi dengan baik, kita resapi dengan dalam-dalam, tidaklah kehidupan seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, dia berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua kehidupannya itu adalah kebaikan, tidak ada yang tidak baik. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, agar kita menjadi hamba yang tenang, tentram. Ketenangan itu bukanlah pada jabatan, ketenangan itu bukanlah pada harta, ketenangan itu bukanlah pada banyaknya anak, karena semua itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang hamba. Akan tetapi bukti cinta Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah berikan hati yang nyaman, tenang, tentram baginya. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin wa nusari'u lahumul khairat bal la yashkurun. Apakah mereka mengira di saat kami berikan kepada dia banyak harta, kemudian Allah berikan kepadanya banyak anak, nusari'u lahumul khairat, itu adalah bukti Allah cinta kepada seorang hamba? Tidak. Bal la yashkurun. Bukan itu bukti Allah cinta kepada seorang hamba. Akan tetapi bukti cinta Allah kepada seorang hamba, baik dia itu Allah berikan kenikmatan, dia bersyukur, ketika Allah uji dia bersabar, itu adalah bukti Allah cinta kepadanya. Fal mu'min yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada seorang mukmin di saat musibah menimpanya, agar dia mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah yang telah mentakdirkan dan Allah melakukan sebagaimana yang Dia kehendaki. Nyo terkadang yang sering gedanyo menyalahi hadis ini. Ketika ada musibah yang terjadi, gedanyo takut seandainya lem kubut meno, ana terjadi lagi
seandainya hana lengkugat rumah di samping lung, hana lengkugat rumah di samping kerung, ya, hana imami rumah, ya, rumah tidak rusak. Seandainya hana lung tinggal di Aceh, hana genang banjir, itu tidak boleh. Kata seandainya yang keluar dari seorang muslim terhadap sebuah musibah takdir yang terjadi padanya, itu adalah dosa besar. Tidak boleh dia katakan seandainya, ya. Seandainya hana lunjak uronyo hana mempok, tidak boleh, ya. Seandainya saya tidak memiliki keluarga, tidak memiliki istri dan anak, maka saya tidak kesusahan, tidak boleh. Kata-kata seandainya itu tidak boleh keluar dari seorang muslim, seorang mukmin, karena pada hakikatnya semua adalah Allah takdirkan baginya. Sehingga di saat ada hal-hal yang tidak mengenakkan bagi dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya, dia katakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ulangi sekali, qaddarallah ala ma syaa fa'ala. Semua sesuatu itu qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Semua sesuatu itu telah Allah takdirkan. Inilah yang membuat kondisi seorang mukmin itu tenang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an katakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat musibah terjadi bak diri gedanyo ataupun di kalangan gedanyo, maka kita meyakini semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, perkara yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah di saat musibah itu terjadi, banjir itu terjadi, ada pesan iman yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah darsun li dha'fil insan. Pelajaran bahwasanya manusia ini lemah. Manusia ini tidak memiliki daya dan upaya. Padahal al-ma'ul ladzi nashrabuhu, air yang kita minum, yang sabi kita utama tajib, ya, air itu juga yang dapat mendatangkan musibah banjir. Padahal gunanya tajib, tetapi Allah uji juga dengan air tersebut. Allah katakan dalam Al-Quran, wa khalaqal insan dha'ifa, sesungguhnya manusia ini diciptakan lemah, dalam kondisi lemah, sehingga fala ghurur ba'dal yawm. Pelajaran bagi gedanyo, tidak ada lagi gedanyo merasa puas dengan dunia yang hanya sementara ini. Wala tughyan, jangan ada lagi kesombongan. Wala i'timad 'ala al-asbab wahdaha, dan janganlah bergantung pada satu sebab, karena pada hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perkara yang kedua dari pelajaran iman di saat musibah banjir yang terjadi bagiannya adalah zawalud dunia, bahwasanya dunia ini akan berlalu, dunia ini akan berakhir. Yang gedanyo raih dunia ini akan pergi. Amwalun jumi'at fi sinin, harta yang gedanyo kumpulkan bertahun-tahun, zahabat fi sa'at, dapat hilang dalam hitungan jam. Bahkan gedanyo kadang beberapa waktu kami mengunjungi sebuah rumah seorang ustaz, ya, yang mana baru tinggal beberapa waktu di situ, baru dekat rumah, ya. Kemudian banjir itu datang, lumpur menutupi seluruh rumahnya. Padahal harta yang dia kumpulkan, ya, itu bukanlah dalam waktu yang sesaat, waktu yang lama, akan tetapi semua bisa pergi dalam waktu sesaat. Allah beringat kita dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang sementara ataupun kenikmatan yang sementara. Dan ini juga yang kita dengarkan setiap kali solat Jumat ketika imam membacakan surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Man bayangkan jemaah dimuliakan Allah, di saat Allah berikan kepada gedanyo nasihat, karena ayat-ayat Allah itu adalah nasihat bagi gedanyo. Di saat Allah menyampaikan rasa kasih sayangnya kepada gedanyo untuk mengingat gedanyo, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratnya lebih god dan lebih kekal. Menyahansip dengan nasihat satu ayat ini, mau nasihat yang seperti apa lagi gedanyo? Ketika gedanyo yakin bahwasanya akhiratnya lebih god, akhiratnya lebih jauh, akhiratnya lebih kekal, maka kita tidak akan tamak dengan kondisi di dunia ini. Gedanyo tidak akan rakus hidup di dunia ini. Bahkan gedanyo yakin bahwasanya dunia ini akan pergi dan akhirat itu akan kekal abadi, dan akhirat itu akan lebih baik bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas-sa'id man ja'ala qalbahu mu'alliqan bil akhirah la bid dunya. Disampaikan oleh ulama bahwasanya orang yang bahagia, orang yang tenang, orang yang happy itu adalah mereka yang menjadikan hatinya itu bergantung kepada akhirat. Dia menginginkan akhirat, la bid dunya, bukan dengan dunia. Sehingga prioritasnya, sehingga semua aktivitasnya dia kaitkan dengan akhirat. Ketika ingin dia memiliki harta yang banyak, dia jadikan prioritas dengan harta tersebut dia untuk apakan? Kemana dia bawakan? Dia berzakat, dia berinfak, dia membiayai anak yatim, dia memberikan kepada fakir miskin, itu prioritasnya. Ya, sehingga semua aktivitasnya dia kaitkan dengan akhirat. Bahkan sampai ketika dia duduk ngopi bersama kawan-kawannya, bahkan ketika dia duduk ngopi bersama karyawan-karyawannya, dia niatkan untuk akhirat. Ada kebahagiaan yang dia salurkan di saat kebersamaan itu terjadi. Jadi niatkan semua aktivitas kita untuk akhirat. Kemudian pelajaran yang ketiga, pelajaran iman yang ketiga di saat musibah itu datang adalah ar-ruju' ila Allah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 43. Wa laqad arsalna min qablika ila umamin wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yatadarra'un. Telah aku utus sebelummu Muhammad rasul-rasul kepada kaum-kaum mereka, kemudian aku uji mereka bil ba'sa, dengan kesengsaraan, wad dharra', kemelaratan, musibah yang menimpa mereka, la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu dekat dengan Allah, agar mereka taat kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah. Mungkin yang selama ini mereka jauh dengan Allah, mereka kembali dekat. Mungkin selama ini keluarganya yang jauh dengan Allah kembali dekat dengan terjadinya musibah. Mungkin selama ini keluarganya yang jauh dengan Al-Quran, dia kembalikan dengan Al-Quran. Yang mungkin selama ini keluarganya jauh daripada masjid, dia hadirkan setelah musibah ini, dia hadiri pengajian-pengajian di masjid. Jika dia tidak mampu mengajari istri dan anaknya, dia antarkan ke tempat-tempat pengajian, ke lembaga-lembaga pendidikan, menjadikan musibah yang terjadi pada dirinya tersebut mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelum musibah gedanyo mantang lalu ketika azan berkumandang, maka ketika setelah musibah gedanyo semakin cepat memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas salat. Jika sebelum musibah gedanyo mantang merasa hidup ini hanya semata mencari uang, sehingga di saat gedanyo memiliki toko, gedanyo memiliki aset, karyawan-karyawan, tim-tim gedanyo yang bekerja bersama gedanyo, ya, di saat azan berkumandang kita biarkan mereka tetap membuka toko, maka setelah musibah sampaikan kepada mereka
kepada karyawan-karyawan Gedayo. Ketika azan berkumandang, duduklah sebentar, penuhi panggilan Allah, kemudian setelah salat buka kembali. Itu adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada setiap hambanya yang mendekatkan orang lain kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah, sehingga Allah katakan di ayat 43-nya surah Al-An'am tersebut, "Falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u." Tetapi mengapa banyak orang ketika musibah datang bukan malah membuat mereka itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi membuat hati mereka lebih keras. Waliyadu billah. Sehingga dari sini pelajaran kita dapatkan, musibah yang menimpa Gedanyo adalah yuqidul ghafil, dapat mengingatkan orang-orang yang lalai, urung-urung yang lalu. Dengan terjadi musibah, dia kembali ingat kepada Allah. Ya, terkadang ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Karena terjadi musibah, hanya dia berbuat maksiat. Itu adalah bukti Allah sayang kepadanya, Allah ingatkan kepadanya agar dia kembali kepada Allah. Begitu juga yu'idul dhal, dengan adanya musibah dapat mengembalikan orang-orang yang sesat. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah dengan terjadinya bencana. Ya, nak urung hantam terus ke masjid, ketika musibah itu datang dia harus pergi ke masjid, mengungsi di masjid. Terpaksa dia mendengarkan nasihat, terpaksa dia mendengarkan khutbah Jumat. Jumat kedua teringat saya ketika khutbah Jumat di Pidijaya Merdu, sekitar 1,500 orang pengungsi ke masjid, cukup banyak. Ya. Dan BKM masih mengatakan itu bukanlah orang-orang yang memang hadir ke masjid biasanya, kan orang-orang biasa yang ada di masjid. Ya, akan tetapi secara tidak langsung jemaah dimuliakan Allah, meskipun dengan terpaksa mungkin mereka pasti akan mendengarkan nasihat. Sehingga itu bukankah itu adalah bukti cinta Allah kepada hambanya? Allah datangkan nasihat bagi Gedayo, Allah datangkan ayat-ayatnya bagi Gedayo, sehingga kita kembali kepada Allah. Begitu juga disampaikan ulama bahwasanya pelajaran iman di setiap musibah itu adalah yuqarribul 'abd min rabbih, mendekatkan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekian yang lanjutkan. Nah, pertanyaan yang ingin ditanyakan. Enggak terlanjutkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada poin selanjutnya yang disampaikan oleh ulama yang boleh kita pahami bahwasanya as-sabru laisa istislaman. Sabar itu bukanlah ya dengan katanya menyerah. Ya, ada orang ketika musibah itu menimpa, rumahnya tidak ada lagi, hartanya tidak ada lagi, kemudian dia mengatakan sabar, kasih Allah, sabar dengan musibah. Padahal dia memiliki tanggung jawab anaknya, dia tanggung jawab dengan istrinya, ya, bukan begitulah sabar. Sehingga itulah ulama, as-sabru laisa sukutan 'anil alam wala inkaran lil huzni, ya, bahwasanya sabar itu bukan berarti kita hanya berdiam diri dengan rasa sakit yang kita alami, ataupun kita terus sedih. Akan tetapi sabar itu adalah sabatun bila tasakhut, yaitu dengan tetap teguh di atas keimanan tanpa menyalahkan takdir. Kita terus berusaha dengan semampu kita untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, man sabara falahu sabr, barang siapa yang bersabar maka baginya kesabaran. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, barang siapa yang mengharap kepada Allah agar dia diberikan kesabaran, maka Allah akan memberikan kesabaran baginya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sampaikan di ulama, la yaqiful mu'min indal bala bal yantaqilu ila raja. Tidaklah seorang mukmin itu berhenti dengan di titik musibah itu, akan tetapi hendaknya dia ar-raja. Ar-raja itu adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan kemudahan-kemudahan yang terjadi baginya di hari-hari berikutnya. Maka jadi menarik di saat kita melihat dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syarh, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Allah hanya katakan ya inna ba'dal usri yusra. Setelah, Allah tidak menggunakan kata ba'da. Ba'da itu artinya adalah setelah kesusahan na kemudahan. Tidak demikian. Kan setelah kesusahan ada kemudahan. Akan tetapi bahasa dari Allah Subhanahu wa taala adalah ma'al. Ma'al itu artinya adalah bersama kesusahan ada kemudahan. Sehingga kemudahan itu ada meskipun dalam kondisi susah. Itulah yang diharapkan oleh setiap hamba untuk mendapatkan kemudahan Allah Subhanahu wa taala di saat hari-hari susah yang dia jalani. Bahkan Allah ulangi ayat yang sama tersebut, karrahallahu marratain. Allah ulangi sampai 2 kali dalam surat Asy-Syarh itu, liyatma'innal qulub, agar hati ini menjadi tenteram, agar hati kita menjadi tenang, agar kita yakin bahwasanya hari-hari sulit yang kita jalani, rumah kita yang mantang kotor, mantang melehap, tak begleh, kemudian harta yang gadah, perabotan rusak, semua aktivitas tidak baik-baik saja, ada kemudahan. Yakinlah ada kemudahan. Nyantuh yang harus kita hadiri ataupun kita hadirkan dalam hati kita agar hati kita menjadi tenang. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanggung jawab kita ketika musibah itu menimpa kita? Tanggung jawab kita setelah musibah itu datang. Yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah at-taubatul fardiyah wal jamaiyah. Hendaknya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara individu ataupun keluarga dan seluruh masyarakat semuanya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan saatnya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di sebagian ayat bahwasanya tidaklah musibah itu kecuali karena perlakuan manusia, karena tingkah laku manusia, karena perlakuan tangan-tangan manusia. Ya, maka kadang ketika banjir ini, dari mana datangnya kayu-kayu tersebut? Berarti ada orang-orang di balik kejadian tersebut, sehingga perlu untuk kita bermuhasabah. Ya, kesalahan dosa yang kita lakukan sehingga Allah uji kita, Allah berikan musibah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab kita adalah at-takaful wat-tarahum. Ya, saling mengasihi. Ya, tak kala keluarga kita, tetangga kita, urun terdekat kita yang mereka tertimpa musibah lebih berat kita, dan kita mampu untuk memberikan kepada mereka, Allah lebihkan, maka bantulah mereka. Ya, terkadang kita tidak Allah berikan harta, akan tetapi Allah berikan kita jaringan yang banyak, le muturi ngangan yang napeng, dan cukeh dia, ya, tunggu pak yang dibantu baca. Nah, saudara kita ataupun kita ada jaringan di luar Aceh yang tidak terdampak musibah, kita sampaikan ke mereka talake dana, tagalang dana untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa. Ingatlah jemaah muliakan Allah, ketika seorang muslim mukmin ini tidak bergerak, maka orang-orang kafir akan bergerak. Beberapa waktu lalu kita melihat ada orang-orang LSM dari Katolik yang sengaja bergerak. Mereka datang ke rumah-rumah, mereka menawarkan bantuan. Waliyadzubillah jika mereka memberikan syarat. Dan ini pernah terjadi. Ustaz kami pernah menceritakan kejadian yang terjadi di luar Aceh, ya, di mana ketika musibah itu datang, orang mukmin, orang muslim bantu sembako, jopeng dan lain sebagainya. Mereka orang kafir diam, ipreh. Ketika orang mukmin kahe,
Ya, ketika mereka sudah jenuh mengeluarkan hartanya, mereka sudah jenuh mengeluarkan uangnya untuk bantuan, baru itu nawakafi, ijak rumah-rumah, ditawarkan modal usaha, ditawarkan pendidikan gratis, beasiswa. Di mana di sekolah mereka ditawarkan rumah-rumah gratis. Ya, kemudian mereka sampaikan, ini Tuhan kami lebih sayang daripada Tuhanmu. Tuhan kami lebih penyayang dari Allah. Waliyahzubillah. Mereka katakan demikian. Ibi modal usaha. Ketika mereka menjalankan usaha, apa yang terjadi? Bangkrut. Hana ilme. Kemudian apa yang mereka lakukan? Pak, nyo boleh upgrade ilmu. Datang ke tempat seminar. Pak, diadakan di luar yang agak jauh tempatnya. Di sana mereka dibimbing sampai dimasukkan pemikiran-pemikiran yang liberal sehingga sampai mereka murtad. Berawal dari apa? Terkadang adanya orang mukmin yang tidak peduli dengan orang-orang muslim yang lainnya. Sehingga perlu kita yang benar-benar meyakini dan benar-benar sadar dalam jiwa kita dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'min qurbatan, naffasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Ketika seorang mukmin ini ya, dia menyelesaikan sebuah perkara kesusahan yang dialami oleh mukmin yang lainnya, maka yakinlah Allah akan menyelesaikan perkaranya nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah binaul iman fil abna. Nyo adalah tanggung jawab kita terhadap musibah yang menimpa kita. Ya, binaul iman yaitu bagaimana membentuk keimanan di jiwa-jiwa anak kita. Ya, mereka lah orang-orang yang kita tinggalkan nantinya. Ketika kita hanale, kita tahu bahwa Allah, mereka lah yang meneruskan kehidupan ini, meneruskan untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Ketika kita tidak membentuk kepadanya keimanan, maka akan datang dan hadirnya kehancuran di atas permukaan bumi. Sehingga di saat musibah itu datang, boleh kita ingatkan, kita tanamkan bahwasanya ini datangnya dari Allah, ini ujian dari Allah, bentuk kasih sayang Allah. Perlu kita bertaubat kepada Allah, ya, perlu kita dekat kepada Allah, sehingga itu tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab kita adamul ya'si awil qunut. Ya, tidak boleh hamba-hamba ini dia berputus asa, tidak boleh dia menyerah. Ketika terjadi banjir, alah, jino sapu hana pah dia lakukan, tamukan hana lagut, tak kerja hana mangadle, udep he, tidak boleh dia mengatakan demikian. Ya, dia tidak boleh menyerah. Allah selalu ada baginya, Allah selalu ada bersamanya, rahmat Allah selalu ada untuknya, dan kesusahan yang dia alami sekarang pasti ada kemudahan yang Allah berikan. Perlu kita yang bersabar dan ikhtiar untuk terus mendapatkan jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terakhir sebagai penutup daripada kajian bawahnya adalah hadhihi faydanat lam ta'ti litukassiruna. Disampaikan oleh ulama bahwasanya banjir yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, bukan dia datang untuk mematahkan semangat kita, bal litukarribuna ila Allah, akan tetapi lituqarribana minallah, untuk mendekatkan kita semakin dekat dengan Allah. Lam ta'ti litudammiru imanana, dan tidaklah datang untuk menghancurkan keimanan kita, akan tetapi bal litu'idu bina'a qulubina, akan tetapi untuk mengembalikan keteguhan hati-hati kita. Mungkin Allah mata yang dapat kita sampaikan pada menit itu pada azan sudah masuk. Ulul jamaah menyuka adalah nahtatim bi doa qaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.